Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Hastuti. Saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu yang pertama, Old Public Administration, kedua, New Public Management, yang ketiga, New Public Service, yang keempat, Good Governance, yang kelima, Sound Governance, dan yang terakhir tentang reformasi birokrasi di dalam bidang pelayanan publik. Yang pertama, Old Public Administration. The Old Public Administration ini pertama kali dikemukakan oleh Woodrow Wilson, yaitu seorang presiden Amerika Serikat dan juga seorang guru besar ilmu politik pada masanya. Beliau menyatakan bahwa administrasi ini sama dengan bidang bisnis. Maka dari itu muncullah konsep Old Public Administration ini, di mana memiliki tujuan yaitu melaksanakan kebijakan dan juga memberikan pelayanan. Dalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan netral, profesional, dan lurus mengarah kepada tujuan yang telah ditetapkan. Ada dua kunci dalam memahami Old Public Administration ini. Yang pertama yaitu adanya perbedaan yang jelas antara politik dan administrasi. Yang kedua, perhatian untuk membuat struktur dan strategi pengelolaannya. Hak organisasi publik diberikan kepada manajer atau pemimpin agar tugas-tugas dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Yang kedua, New Public Management. New Public Management merupakan sistem manajemen administrasi publik yang aktual di seluruh dunia dan sedang direalisasikan hampir di seluruh negara industri. New Public Management secara umum dipandang sebagai suatu pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman di dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin ilmu untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern. New Public Management adalah suatu sistem manajemen desentral dengan perangkat-perangkat manajemen baru seperti controlling, benchmarking, dan lean management. Yang ketiga yaitu New Public Service. New Public Service sendiri merupakan konsep yang pertama kali dimunculkan lewat tulisan dari Janet V. Denhart dan Robert B. Denhart yang berjudul The New Public Service Serving Not Steering yang diterbitkan pada tahun 2003. Mereka menyarankan harus meninggalkan prinsip administrasi klasik atau The Old Public Administration dan New Public Management dan beralih kepada New Public Service. Mereka beranggapan bahwa New Public Management lebih mengarah kepada nilai-nilai demokrasi, kewarganegaraan, dan pelayanan kepentingan publik. Paradigma New Public Service sendiri berorientasi kepada kualitas pelayanan kepada publik, bukan seperti New Public Management yang orientasinya kepada kepuasan dari pelanggan. Yang keempat yaitu Good Governance. Good Governance sendiri pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian tujuan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Yang kelima adalah Sound Governance. Meski konsep kuno Sound Governance bukanlah yang terdengar demokratik dibanding standar kontemporer, penggunaannya lewat reformasi struktural di bidang keuangan, manajemen, komunikasi, hukum, dan pemerintah lokal yang didasarkan pada prinsip toleransi merupakan suatu ide yang baru. Saat ini konsep Sound Governance telah mengalahkan konsep governance yang lain. Sebelum memahami dimensi dan elemen atau karakteristiknya, sebuah definisi perlu diberikan ke konsep tersebut. Konsep soundness digunakan untuk menggambarkan governance dengan kualitas unggul dalam fungsi, struktur, proses, nilai, dimensi, dan elemen yang dibutuhkan dalam governing dan administrasi. Pada dasarnya, sound governance sendiri adalah penyempurnaan dari good governance. Jadi secara konseptual,
Kedua konsep tersebut memiliki hubungan yang erat. Sound governance tidak menggunakan prinsip-prinsip seperti pada good governance, tetapi menggunakan dimensi-dimensi sehingga salah satunya boleh ditinggalkan. Selanjutnya yaitu reformasi birokrasi dalam pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik juga telah digunakan sebagai parameter peningkatan tingkat kemajuan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Terdapat 8 area perubahan dengan hasil capaian yang berbeda dari tiap-tiap areanya. Yang pertama, organisasi. 2. Tata laksana. 3. Peraturan perundang-undangan. 4. Pengawasan. 5. SDM aparatur. 6. Akuntabilitas. 7. Pelayanan publik. 8. Mindset dan cultural set aparatur. Satu di antaranya adalah pelayanan publik. Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari masing-masing instansi pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat suatu daerah, bahkan di Indonesia. Untuk mendorong peningkatan pelayanan publik, maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Tuntutan masyarakat akan suatu pelayanan prima dan berkualitas akan semakin menguat, dan penyelenggara pelayanan harus bisa menyikapi dengan inovasi pelayanan yang harus terus-menerus, sehingga kepuasan masyarakat akan semakin meningkat. Harus memuat setidaknya 1. Persyaratan dan prosedur pelayanan. 2. Jangka waktu penyelesaian. 3. Biaya pelayanan. 4. Jalur pengaduan. Salah satu kunci agar pelayanan berkualitas terletak pada cara petugas memberikan pelayanannya. Petugas pelayanan dituntut harus komunikatif, edukatif, dan informatif. Untuk itu, kegiatan penunjang juga harus dilakukan, seperti pelatihan pelayanan pelanggan untuk petugas pelayanan, survei kepuasan masyarakat, serta pemberian reward dan punishment. Saat ini sudah banyak kepala daerah yang menyiapkan nomor khusus untuk menerima saran dan pengaduan dari masyarakat. Sudah ada layanan keliling dan layanan online. Hal inilah yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mendorong pelayanan publik meningkatkan kualitas pelayanannya, maka pemerintah harus dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi atau Kemenpan RB mencanangkan pembangunan WBK atau Wilayah Bebas Korupsi dan WBBM atau Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Melalui program ini diharapkan banyak unit kerja pelayanan publik yang terbebas dari praktek korupsi dan dapat melayani dengan optimal. Memperbaiki pelayanan publik agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, cepat, tepat, ramah, dan profesional dalam pelayanan publik demi terciptanya reformasi birokrasi yang lebih baik. Itulah tadi yang sempat saya jelaskan tentang beberapa poin tadi mengenai Old Public Administration, New Public Management, New Public Service, Good Governance, Sound Governance, dan juga mengenai reformasi birokrasi dalam bidang pelayanan publik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.